saya dengan Erna Melasari, salah seorang peserta SSBL ke-6. Selama saya mengikuti program ini, banyak hal baru yang saya dapatkan, sangat inspiratif. Dari pembicaranya, mereka adalah para hamba Tuhan yang mau berbagi, mau melayani bagi kita semua, sehingga sangat memberikan bekal bagaimana berbisnis yang baik, berbisnis yang berkenan, berbisnis yang memberkati banyak orang. Sehingga sesuai dengan program ini kita akan bertumbuh di dalam kebenaran, kita akan bertumbuh di dalam kompetensi, kita juga akan semakin peduli dengan sesama. Teman-teman, Bapak Ibu silakan mengikuti di SSBL berikutnya. Pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Hal yang paling berkesan adalah di pembelajaran terakhir tentang warisan. Itu yang membuat saya semakin memahami, ingat, dipelajari kembali, direnungkan, dibuat langkah-langkah praktis bagaimana saya mulai menerapkan nilai-nilai glory, dan terlebih melalui warisan yang berkelanjutan. Itu yang membuat saya berani dan juga berkomitmen untuk mulai menetapkan satu tujuan untuk apa yang saya kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang, dan saya berkomitmen untuk menceritakan kepada rekan-rekan maupun relasi bahwa kegerakan pembelajaran sukses sejati ini sangat diperlukan, sehingga kita boleh melihat para pengusaha profesional boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan bahwa ketika saya memulai bisnis pada tahun 2001 memasuki dunia usaha, saya betul-betul merasa perlu belajar tentang bagaimana melakukan usaha dengan baik dan benar. Namun waktu itu tidak ada banyak pengusaha yang bersedia mengajarkan. Sampai akhirnya saya harus belajar dari kesalahan dan kegagalan dan dipimpin Tuhan. Akhirnya saya telah mendapatkan cara untuk usaha dan bisnis dengan baik dan benar. Sampai sekarang tahun ini saya mengikuti SSBL-nya KBC dengan prinsip glory-nya. Saya bersyukur saya diteguhkan apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat dari Tuhan, semuanya diteguhkan oleh Glory KBC. Selamat buat KBC, selamat buat seluruh peserta KBC. Shalom, saya bersyukur untuk mengikuti program Sukses Sejati. Sebelum mengikuti program Sukses Sejati, saya selalu khawatir dan bingung tentang masa depan. Sekarang setelah saya mengikuti Sukses Sejati, saya belajar banyak tentang value atau nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah, bahkan sampai ke warisan untuk generasi berikutnya. Terima kasih. Teman-teman, kita akan segera masuk ke dalam bertumbuh dalam prinsip keuangan ilahi. Kita akan sama-sama sambut pembicara kita hari ini, Bapak Juwono S. Sudirgo, founder dan senior partner PT Fast Solusi Indonesia, Head of Program dari Kingdom Financial, ini programnya KBC juga, National Speaker dari Financial Freedom dan Debt Free Lifestyle, Senior Trainer dari Kingdom Business Community KBC, Certified Investment Manager, Certified Financial Planner CFP, Qualified Wealth Planner, Associate Estate Planner Practitioner, ya. Oke, Pak Jono. Ya, teman-teman. Nah, saya mau sharing tentang sesi keuangan karena memang walaupun saya asal Surabaya, lulusan Teknik Sipil ITS, tapi lulus saya masuk ke bank. Jadi 14 tahun di bank, 16 tahun di sekuritas, dan Juli 2019 saya memutuskan ambil pensiun dini, dan FAS ini adalah satu lembaga yang bersama teman-teman kita bikin untuk menjadi naungan untuk kita banyak bekerja. Nah, saya menyatakan hari ini adalah waktu-waktu the best years in my life karena banyak hal yang saya bisa lakukan, punya waktu, terus kemudian punya persiapan juga untuk masa depan yang sudah dihitung. Jadi ada kelas Kingdom Financial, nanti kalau teman-teman belum ikut, saya sarankan penting banget ya. Tadi ada pertanyaan tentang resesi, ya kalau nggak siap pasti takut, tapi kalau yang siap, siapa takut, begitu istilahnya ya. Bagi kita yang siap, orang lain boleh resesi, anak Tuhan resepsi istilahnya ya. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari bareng di komunitas ini. Nah, itu aja pengenalannya bagi yang belum tahu. Saya langsung share materi. Bertumbuh dalam keuangan berbicara satu proses, Bapak Ibu ya. Bagi saya, proses itu adalah perjalanan. Jadi kalau sesi pertama,
kita udah punya arah, ya Pak Julian sama Pak Junaidi udah mengarahkan, kita masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana proses yang benar. Nah, kalau proses, orang mau sukses, bisa aja istilahnya mencapai tujuan puncak istilahnya karir kita kalau profesional, atau kalau bisnismen adalah mencapai puncak kejayaan bisnis kita ya. Ini banyak orang bertanya, ada nggak jalan pintas ya, jalan cepat? Kalau misalnya naik tangga, ini pemandangan di Bandung bagus banget ya, saya foto di situ. Sampai ke puncak dari menara, ya kalau ada lift lebih baik tentunya ya, tapi sayangnya kabarnya adalah tidak ada lift, yang ada adalah tangga. Jadi meniti tangga, langkah demi langkah, itulah proses ya, walaupun jatuh dan bangun. Nah, memang ada orang yang dekat dengan misalnya penguasa, dekat dengan hari ini selebriti, bisa pansos, banyak banget ya. Ya istilahnya panjat sosial, bisa membuat mengerek kita cepat naik ke atas. Tapi satu statement yang menarik adalah kalau Anda tidak punya karakter, istilahnya tidak siap, maka Anda akan merosot kembali. Yang Anda bisa membuat bertahan di atas karena kita punya karakter. Sukses sejati bicara nilai glory. Inilah karakter yang harus dimiliki seorang pengusaha sekaligus profesional. Bagaimana kita bisa God center, loyal to process, ya kan? Obedient to truth, kemudian kita memberikan yang terbaik, real service excellence, dan terakhir menyerahkan hak atau yielding right. Nah, hari ini saya bahas proses bicara keuangan. Barangkali selama pandemi banyak teman-teman yang minus. Tadi Pak Junaidi cerita berkali-kali dia minus ya. Saya kira proses ini akan dialami semua orang ya. Kalau minus berarti kita lihat titik yang paling tengah itu di bawah ya, teman-teman bisa lihat tuh ya, kondisinya merah. Tapi kalau hari ini ada di ruangan ini, saya percaya kita sudah punya arah yang sama, yaitu ke atas, yaitu God Center ya. Bagian awal dari glory, G-nya God Center. Tapi prosesnya nggak langsung. Banyak orang berpikir gimana caranya jadi berkat. Terus mereka lupa lingkarannya satu demi satu nggak diatur dengan baik. Lingkaran pertama adalah gimana kita bertanggung jawab terhadap pribadi kita. Lingkaran kedua, bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan lingkaran ketiga, orang-orang yang dekat sama kita, yang kerja bareng, ya, tim kita. Apakah mereka merasakan berkat yang sama sebelum kita masuk ke berkat yang lebih besar, kota dan bangsa? Nah, proses inilah yang kita mau bahas. Bagaimana pertumbuhan yang benar, ya. Sekalipun hari ini di titik nol, bahkan minus, percayalah, kalau arahnya benar, pasti akan tumbuh ke atas. Nah, saya masuk ke satu pembacaan firman, ya. Kita lihat kisah perjalanan bangsa Israel ini mirip dengan perjalanan keuangan. Saya banyak menemukan reveal, ya, satu paralelisme atau satu persamaan. Bagaimana waktu pertama kali seorang bapak orang beriman namanya Abraham dipanggil untuk jadi berkat bukan hanya buat diri sendiri, tapi olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini menarik ya, walaupun prosesnya memang kita melihat perjalanannya panjang. Pas Abraham dapat janji, dia segera bertindak. Ini penting nih. Penting banget, bertindak itu kalimat yang penting. Karena iman tanpa perbuatan mati. Dia bapak orang beriman, tapi dia bertindak. Keluar dari zona nyaman dia. Ur Kasdim. Seringkali kita nggak berani tinggalkan zona nyaman. Nggak berani menerima tantangan baru. Ya, itu kadang-kadang membuat kita yang nggak kemana-mana. Abraham keluar. Tapi dalam perjalanan, Abraham itu ngalami yang namanya krisis demi krisis. Saya percaya Indonesia dan dunia ya setiap 10 tahun sekali hampir ada krisis. 91 kalau pernah ngalamin ini generasi pasti generasi saya saya salah satu belajar kemarin di Amerika tentang how to make a communication atau bridge between generations. Itu menarik gitu. Jadi generasi saya ternyata generasi yang menghubungkan usia lahir tahun 65 sampai 84 antara generasi yang lama, baby boomer, dengan generasi milenial. Bahkan anak-anak kami hari ini, generasi baru namanya generasi Z, yang lahir tahun 2000 ke atas. Nah, kita dipercaya jadi penghubung, itu menarik. Berarti kita bisa membawa orang lain, istilahnya, kita ngalamin zaman belum ada komputer, zaman masih susah, ya. Termasuk krisis demi krisis. 91 saya di bank, waktu itu ada perang Teluk, ya saya ngalamin 98 juga krisis. 2008 Amerika subprime mortgage krisis, 2020 kita ngalamin COVID krisis. Jadi krisis demi krisis hampir berulang 10 tahun dan bersyukurlah kita ngalamin semua sehingga bisa sharing, bisa cerita. Nah, Abraham ngalamin krisis satu hari di Kejadian pasal 12 waktu ada kelaparan ya.
Mereka harus cari jalan keluar. Waktu ada krisis, harus cari jalan keluar. Nah, apa yang dilakukan seorang bapak orang beriman waktu itu? Pertama, dia pakai jalan dia sendiri. Kejadian 12. Ya, memang ini saya menggali dan mendapatkan satu sisi yang berbeda. Saya melihat melengkapi apa yang kita hadapin. Krisis 2023 katanya ada resesi dan seterusnya. Bagi saya 2023 jauh dari resesi, Bapak Ibu. Kenapa? Resesi itu butuh 2 kali minus 2 kuarter, berarti butuh 6 bulan, ya. 6 bulan pertumbuhan ekonomi minus, berarti itu resesi. Amerika udah lewat 2 kali. Inggris sudah kena. Jadi kita lihat, kalau Indonesia masih jauh lah, ya. Artinya apa? Kita masih tumbuh, walaupun 5,3, 5,7 perkiraannya tahun ini masih plus. Jadi kalau Indonesia mau resesi, tunggu per 3 bulannya di Desember. Berarti kalau mau resesi, tunggu Juni, ya. Jadi jauh, Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah, ukurannya kita punya cadangan devisa yang masih sangat kuat. Jadi jangan don't worry, dolarnya udah 15 lebih ya. Saya juga punya kewajiban, anak masih kuliah di luar, harus beli dolar. Tapi kalau Indonesia, makanya belajar keuangan ini penting untuk kita persiapannya ya. Keluarga butuh biaya hidup. Nah, kalau biaya hidup 3-6 bulan dipenuhi, itu namanya saya punya cadangan, dana darurat. Istilah saya kotak P3K, pertolongan pertama pada keuangan. Ini dibahas di Kingdom Financial ya. Jadi waktu 3-6 bulan kita punya, pas karena ada PHK, pas ada income menurun, nah itu pakai tabungannya di situ itu. 3-6 bulan. Ini ukuran perencanaan keuangan. Bagi perusahaan, sama. Ya, butuh 3-6 bulan. Nanti saya share slide-nya ya. Negara juga sama. Nah, kabar buat negara. Indonesia punya cadangan devisa, itu sampai dengan bulan Oktober kemarin, masih 5,8 bulan. Jadi aman. Ya, tabungan kita masih tebel, don't worry ya. Bank Indonesia punya peluru banyak. Kalau dolar tinggi pasti diintervensi. Nah, Abraham ngalamin waktu itu kekeringan. Kalau zaman dulu krisisnya kekeringan ya. Dia mencari jalan sendiri padahal dia udah terima janji Tuhan loh. Dia pergi ke Mesir. Nah, ini menarik ya, perjalanan Kanaan di mana Abraham tinggal, Bapak lihat ya. Garis merah yang kanan. Ke Mesir sebelah kiri itu memang kalau jalan kaki 10 hari perjalanan. Abraham pergi tuh waktu krisis kelaparan ke Mesir. Satu, itu jalan yang belum tentu, istilahnya ya. Belum tentu yang Tuhan mau. Kedua, ketika nyampe di Mesir, istri Abraham itu Sarah itu cantik banget. Kita mencatat berkali-kali. Dan dia waktu di Mesir ketakutan sendiri. Zaman itu, kalau istri cantik diinginin oleh orang lain, suaminya dibunuh dulu supaya sah. Kalau enggak zina. Ya. Jadi dia khawatir dia dibunuh, istrinya diambil, makanya di Mesir dia lakukan. Sudah jalannya satu keliru, ya. Kedua, caranya juga keliru, yaitu dia ngaku ini saudara saya, adik saya. Walaupun sebenarnya nggak bohong. Karena apa? Karena Abraham sama Sarah itu satu bapak lain ibu. Ya, sebenarnya nggak bohong, tapi kenapa sih harus begitu? Itu pertanyaan dari segi keuangan. Kadang-kadang kalau kita krisis, kita suka cari jalan sendiri, pakai cara sendiri. Nah, menariknya punya anak, kadang-kadang kita itu anak-anak itu nggak sadar ya, kita itu ya menurunkan sesuatu kepada mereka. Ini bahaya banget loh ya. Jadi waktu anaknya Abraham namanya Ishak, dia mengalami krisis yang sama, ditulis di Kejadian 26. Krisis yang sama yang pernah terjadi zaman Abraham. Tapi waktu itu firman Tuhan kepada Ishak begini, kamu jangan pergi ke Mesir. Dan Ishak taat. Ini menarik ya. Ishak taat. Kenapa? Karena dia kalau melihat belajar dari bapaknya, cara jalannya, dulu pergi ke Mesir, mungkin ada bantuan, mungkin ada solusi, tapi itu bukan jalan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini banyak banget jalan-jalan pintas yang ingin dicari untuk orang mengalami terobosan. Banyak banget. Penawaran-penawaran itu ngeri banget di luar ya. Karena saya berkecimpung di keuangan, saya menemukan banget penipu-penipu lah ya. Banyak orang-orang makelar-makelar kasus dan seterusnya yang membuat kelihatannya ada solusi. Ternyata bukan jalan Tuhan. Ya, Ishak waktu itu dengar, jangan pergi ke Mesir, udah tinggal aja di Gerar. Gerar itu daerah Filistin. Kalau dilihat di sini, turun sedikit, itu daerah Filistin. Ya. Nah, waktu dia tinggal di Gerar, udah jalannya udah bener ya, jalan Tuhan ya. Caranya masih ngikut cara Bapak. Bapak Ibu, perhatikan ini ya, satu jalan. Kedua cara. Caranya gimana? Nah, istrinya Ishak, Ribka itu juga cantik. Waktu dia takut dibunuh lagi, istrinya diambil, dia ngaku kalau apa itu adiknya. Dan ini juga nggak bohong ya, saudaranya ya. Karena apa? Ishak sama
Ribka itu anaknya Laban. Laban itu pamannya Ishak. Masih saudara lah zaman dulu kan, kekerabatan itu masih dekat ya, zaman-zaman itu seperti itu. Tapi cara ini yang Tuhan nggak mau, akhirnya raja waktu itu Abimelek, raja di Gerar itu Filistin, itu melihat dan dia langsung bertobat. Dia bilang mulai hari ini kamu dilindungi dan seterusnya, udah boleh tinggal di sini. Dan yang menarik di tengah krisis, kalau belajar dari Pak Paulus ya, Ishak menabur. Inilah yang saya bilang, kalau orang bilang resesi, kita resepsi. Resepsi bukan kita pesta pora, Bapak Ibu ya. Resepsi berarti kita menuai banyak jiwa, menuai banyak orang yang butuh pekerjaan, menuai banyak orang yang bisa ditolong. Wow, menarik ya. Lingkarannya makin gede, berarti itu kesempatan waktu kalaupun diizinkan resesi. Walaupun saya bilang jauh sebenarnya dari resesi. Dan Ishak menabur sampai 100 kali lipat. Menarik banget. Nah, perjalanan ini kan berlanjut ya. Ada Yakub, keturunan ketiga, ada Yusuf. Sampai satu hari Yusuf tinggal di Mesir. Nah, waktu itu ada hikmat Tuhan, 7 tahun kelaparan akan menyusul 7 tahun kelimpahan. Tolong waktu 7 tahun kelimpahan menabung 1/5 panen hasil Mesir. Nah, ini universal juga. Hari ini masih kerja, masih punya gaji, toko masih buka, Bapak Ibu jangan dihabiskan ya. Planning untuk masa depan. Planning itu boleh, Bapak Ibu ya. Yang khawatir yang nggak boleh. Planning simpan berapa? 1/5. Ini hukum sampai detik ini ya, secara financial planning itu masih berjalan 20%, Bapak Ibu. Itu target yang harus kita sisihkan untuk masa depan. Jadi betul ada kelaparan, bukan cuma saudaranya diselamatkan, orang Mesir juga diselamatkan, dan seluruh dunia tahu ada persediaan makanan di Mesir. Bapak Ibu, krisis sekali lagi bisa datang. Tapi hari ini bagaimana jalan kita, bagaimana cara kita harus berbeda. Itulah yang disebut dengan proses. Ini perjalanan, akhirnya satu hari bangsa ini jadi besar di Mesir, dan akhirnya mereka mungkin salah jalan lagi. Mereka jadi budak, orang melihat firman Tuhan hari ini adalah orang yang berhutang menjadi budak, orang yang menghutangi. Jadi ketika Tuhan mau mereka kembali ke rencana Tuhan, return to Eden, gitu ya, kepada tanah perjanjian Kanaan, waktu itu keluar ayat ini ya, Keluaran 13 ayat 17 saya bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling paling dekat. Menarik loh Bapak Ibu ya, kalimat yang saya tebelin di sini. Tidak ada jalan pintas. There is no shortcut dalam proses. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, mereka akhirnya return to Egypt, bukan to Eden, kembali ke jalan dunia. Jadi mereka nggak tahan kalau nggak dilatih, mereka bisa balik ke cara-cara yang lama. Makanya bertahan dalam komunitas, menarik ya Bapak Ibu ya, jangan keluar dari komunitas, itu kata kunci hari ini. Supaya kita lihat banyak orang yang bersama-sama dengan kita, dengan jalan yang sama. Ya, jadi waktu itu di Filistin, kita tahu ada bangsa-bangsa yang besar, zamannya Daud ada Goliat, ya di Kanaan ada orang-orang suku Enak yang besar-besar, itu raksasa-raksasa yang mengancam. Kalau mereka nggak dilatih ngadepin raksasa, apa sih penghalang kita? Di Knobi saya baca, teman-teman baca penghalang itu banyak banget, caranya juga menarik-menarik, nanti saya coba buat ya. Maka kita berani menghadapi setiap tantangan yang ada ya. Bagaimana mengalahkan penghalang tadi? Ini ada satu kalimat dari Tuhan kita ya. Memilih yang lebih gampang, quick rich scheme. Wah, itu banyak dilakukan orang dunia. Tapi Pak Firdaus berkata saya akan loyal kepada proses. Nah ya, proses ini penting ya. Bapak Ibu ya, penting banget kata proses ini. Banyak orang pengen cepat kaya. Kemarin dari investasi robot bodong, udah banyak yang dicebloskan di atas 5 tahun jadi bisa ditahan langsung. Ini mereka dirugikan karena MLM yang salah, Ponzi, itu hukumnya bisa dituntut. Ngeri kan? Karena pengen cepat kaya, dia ngambil untung dari tim di bawahnya. Nah itu banyak orang yang akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Di Alkitab udah ditulis ya, Pak Firdaus bicara juga gitu. Apa artinya punya uang banyak, caranya nggak benar. Ini penting ya, jalannya salah, caranya harus juga jangan sampai salah. Caranya harus benar. Kalau profesional mungkin caranya sikut kanan, sikut kiri. Kalau bisnismen mungkin sikat sana, sikat sini. Nah itu cara-cara yang salah ya. Jadi kalau ingin sukses ya setiap orang butuh uang ya. Tapi kalimat yang paling bawah yang menarik nih bagi saya, hasil yang baik belum tentu dengan proses yang baik. Proses yang baik hasilnya pasti baik. Ya, ini statement yang menarik.
Pertama-tama saya mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kesempatan menikmati berkat Tuhan lewat kegiatan Sukses Sejati. Lewat kegiatan ini, saya benar-benar merasa diperlengkapi bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang berdampak, yang memberi, yang berbagi nilai-nilai positif kepada orang-orang terdekat yang Tuhan izinkan ada di sekitar saya. Di tengah keluarga, di sekolah tempat saya mengabdi, maupun komunitas yang saya ikuti. Terima kasih kepada para narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang hebat, pintar, tetapi memiliki hati yang mau melayani. Saya sangat terinspirasi. Dan untuk panitia yang sudah mengemas kegiatan ini dengan sangat menarik. Dan saya berharap bisa mengikuti kegiatan KBC pada sesi-sesi yang lain lagi. Sukses untuk kita semua. Salam. Untuk modul pembelajaran di Sukses Sejati, saya sangat terinspirasi dan benar-benar merubah pola pikir usaha dan bisnis saya. Terlebih dalam pekerjaan saya, bagaimana saya harus memulai satu awal yang baru dengan kebenaran firman Tuhan dalam mengelola kantor. Tim saya benar-benar bahwa saya harus mengandalkan Tuhan di setiap aspek mengelola perusahaan saya. Yang paling berkesan di sini, konsep-konsep lama yang mungkin saya jalankan, yang mungkin di situ masih mengandalkan diri saya sendiri, itu akan mau saya rubah dan mulai saya tinggalkan. Dan saya mau benar-benar mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Modul yang sangat saya senangi adalah mewariskan generasi ke anak cucu saya. Di situ benar-benar persiapan membangun satu generasi yang baru, yang baik, dengan mentalitas dan spiritual yang kuat bersama Tuhan. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Saya sangat merekomendasikan program ini untuk teman-teman. Pada mulanya, saya underestimate tentang program ini. Tapi ikutin saja, akan sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Ikuti saja dan nikmatilah tahap demi tahapnya. Saya sangat yakin teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam mau menarik. Setelah saya mengikuti program Sukses Sejati ini, banyak pemahaman baru yang saya dapatkan. Setiap modul-modul yang saya baca, yang saya kerjakan, benar-benar membuat wow dalam hidup saya. Sehingga ini nanti semua menjadi bekal untuk saya memulai usaha yang baru lagi, dengan cara yang benar. Terima kasih, Sukses Sejati. Salam. Nah, kita belajar dari proses. Kalau saya selama pandemi, banyak orang problem, ini care saya di sini. Bapak Ibu ya, grow in care, nanti kita belajar peduli. Karena saya banyak nanganin orang-orang yang berutang waktu di bank, jadi debt collector nggak enak. Kan kalau saya lempar kredit, saya harus nagih ya. Akhirnya saya coba mendalami langkah-langkahnya, dan saya menemukan 9 langkah. Saya bikin kelas mentoring setiap Rabu, paketnya 6 bulan, sudah 7 angkatan, ya. Nanti Januari buka yang baru lagi, saya kerjasama dengan salah satu gereja kecil yang punya hati. Mereka bikin kelas ini, saya bagian ahli keuangannya gitu lah ya. Langkah-langkahnya. Ini bukan berarti saya kasih uang, enggak ya. Banyak orang salah loh. Oh, nolong orang berutang. Ini salah satu kemarin ada teman, stafnya berutang. Akhirnya dia bilang gini, kasihan lah, ditalangin. Ya, Bapak akan belajar. Nggak apa-apa, saya dulu juga gitu. Nanti kalau saya nalangin, ya, nanti dia nggak cari Tuhan. Nyarinya Tuhan yang beda, Tuhan Juhono. Saya jadi juru selamat, salah saya nanti. Saya bilang, saya dampingin. Ada nggak sendiri? Langkahnya 9. Ada pertanyaan? Lah banyak banget 9, Pak. Harus klik OJK, stop utang baru, cut call itu, cut cost of living ya. Habis itu negosiasi, jual aset, Pak. Nggak enak, Pak. Bisa nggak angka 1 langsung 9, extra income. Ya, terus kemudian lunas. Sayangnya nggak ada jalan pintas. Bapak Ibu, pondasi keuangan yang dibangun menentukan bagaimana secara keuangan ya, keluarga kita, kemudian bisnis kita harus aman. Saya belajar dari krisis COVID ini, ada social distancing. Bapak Ibu, banyak pengusaha, sampai detik ini saya menemukan banyak yang tidak melakukan financial distancing. Artinya kesalahannya rekening keluarga, uang keluarga, sama rekening bisnis bercampur. Kalau satu bermasalah, ini saling mengganggu. Banyak banget. Ya. Nah, ini cara yang benar gimana? Bikin garis pemisah. Kalau mau bikin PT, setor modal, itu
in-nya, inflow, ya, uang pindah dari rekening pribadi, mungkin gaji, tabungan, pengen usaha, ya udah setor modal. Dari perusahaan, ambil gaji boleh, kan udah keluar ya, jadi pebisnis, tadinya profesional, ambil gaji dari perusahaan sendiri. Nah, sepanjang kantor kita sanggup gaji. Ada untung, bagi dividen, boleh. Ini diperdalam lagi ya, bagaimana yang pajaknya juga mahal, kalau gaji ya dividen mungkin sekarang 0, tapi ada syaratnya, ada yang cara lain. Nah, jangan sampai salah loh. Kemudian dapat uang di keluarga, ya harus diatur di keluarga. Ada biaya hidup, kalau ada cicilan KPR, ya mungkin KKB keluarga, ya ada dana darurat butuh 3-6 bulan tadi saya bilangnya dari dari cost of living keluarga kita. Jadi kalau ada masalah, income berkurang, ya saya punya tabungan dan harus diproteksi. Keluarga punya kebutuhan, punya rumah, punya mobil harus diasuransi. Pencari nafkahnya diasuransi, kesehatannya diasuransi. Supaya nggak keluar biaya besar, ya. Ini pondasi yang buat keluarga. Bagaimana kalau bisnis? Sama, ya. Pondasi bisnis butuh biaya operasional. Itu colnya bisnis, cost of business, cost of operation. Nah, kalau ada cicilan masukin juga di situ. Nah, kalau dikalikan 3, itulah yang disebut KMK, kebutuhan modal kerja. Mungkin kalau trading bisa ngitung dari piutang tambah stok dikurangi utang. Tapi kalau manufacturing nggak bisa. Kita akan bicara cost of operation kalikan 3-6 bulan. Nah, harus diproteksi juga asetnya, pabriknya, tokonya, stoknya, ya jangan sampai kebakar, nggak bisa bayar ya. Dan orang kuncinya siapa yang melakukan pekerjaan ini? Jangan sampai orang yang kalau bikin restoran kokinya ya hilang, meninggal, terus nggak ada yang bisa masak. Kalau pengusaha ya saya direkturnya, saya harus diproteksi supaya saya bisa mengelola atau ada calon pengganti buat bisnis saya. Nah, kalau 2 pondasi ini dibangun dengan benar, mau krisis kayak apa aja, nggak akan keluarga goncang, nggak akan bisnis goncang. Bolehlah goyang, tapi tidak sampai roboh. Nah, ini perbedaan orang yang bangun di atas batu sama di atas pasir. Ya, yang bijak tentu harusnya batu. Dasarnya firman, dan orang yang mendengar firman dan melakukan disebut orang yang pandai. Nanti ini dibahas banyak di Kingdom Financial, saya nggak bahas, tapi hari ini saya bahas prosesnya. Proses sekalipun hari ini Bapak Ibu ada di titik yang jelek, minus, mirip ulat. Kalau mau jadi berkat, jadi kupu-kupu yang cantik, prosesnya butuh waktu 3 minggu. Dan jangan coba-coba menolong. Aduh, ada proses di tengah namanya jadi kepompong. Waduh, kalau kepompong itu sakit ya, nggak enak ya. Panas ya. Terus ambil gunting. Ini nolong Tuhan ceritanya. Keluar mungkin kupu-kupu kecil. Tapi sayapnya nggak kuat terbang, nggak bisa cari makan, dan mati. Proses harus dijalani. Proses pertama yang mungkin kita alami setelah camp Sukses Sejati SSBL ini adalah yang namanya J-curve. Kalau saya mau benar, grow in truth, ini grow yang pertama, pasti semuanya turun. Gaji karyawan benar, UMR dipenuhi, pajak benar. Tapi tujuannya baik untuk naik. Jangan suka dengan berkat di akhir ibadah. Yang berkata, mungkin pastornya bilang, itu akan tetap naik, amin. Nggak mau turun. Endingnya sih naik, tapi prosesnya lewatin proses. Tanpa Tuhan, memang semua sia-sia. Hari Senin jadi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and 7 days without God, makes you weak. Tapi kalau tujuan saya mimpi juga untuk diambil buat diri sendiri, juga pret, kata malaikat. Itu lintah, untuk memuaskan hawa nafsuku. Nggak akan terjadi. Hari ini saya tutup dengan satu ayat yang orang bilang nih teologi kemakmuran, tapi saya ambil sisi yang berbeda. Yabes berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kalimat memperluas daerah bicara impactful, berdampak. Tuhan mau yang ini. Ya, bukan untukku, tapi untuk memperluas daerahku. Dan kalau ini dari Tuhan, Amsal berkata, it is a blessing of the Lord that makes you rich. Rich berarti bukan cuma uangnya, Anda menjadi berkat buat banyak orang. And he adds no sorrow. Orang Jawa bilang, kalau diberkati nggak soro yo. Kalau soro itu kakokmu. Ya, berarti caramu, jalanmu. Hari ini saya tutup dengan statement, jangan pakai jalan sendiri, pakai jalan Tuhan. Grow in truth. Terus caranya harus grow in competence. Pakai cara yang juga banyak kita belajar dari firman. Dan kalau udah diberkati, grow in care. Memperluas daerah adalah grow in care kita. Anda punya hati kemana, mau ke Indonesia Timur, mau daerah mana yang diperluas dampaknya, silakan.
ICRN Podcast Listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.